Ya, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal ini adalah aplikasi pinjaman online yang tidak resmi ataupun tidak diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga ada pinjol yang satu lagi yaitu yang resmi, yaitu pinjol yang sudah terdaftar ataupun diawasi oleh OJK. Namun banyak juga orang yang memang mau minjamnya itu di aplikasi pinjol yang ilegal, karena menurut pemerintah kalau pinjol ilegal itu gak usah dibayar. Apakah aman seperti itu? Jawabannya ya, kalau misalnya dalam hukum perdata itu nggak aman ya, karena dia akan tersebar, data-data kita itu akan tersebar guys, dan juga akan jelek nantinya. Kemudian untuk hukum pidana itu enggak ya, karena memang aplikasi pinjol ilegal ini itu tidak berizin. Artinya kalau menurut pidana ya nggak akan kena gitu ya, tapi kalau untuk perdata ya pasti akan ada. Selain itu juga tentunya banyak orang yang memilih aplikasi pinjaman online ilegal ini karena kita bisa minjam dengan limit pinjaman yang besar. Udah gitu kita diperbolehkan untuk tidak bayar di aplikasi pinjol ilegal. Namun yang menjadi masalah adalah banyak orang ketakutan ketika didatangi oleh DC lapangan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya, yang pastinya setiap aplikasi pinjaman online, baik itu yang ilegal ataupun juga yang tidak resmi itu ya, ataupun yang resmi, pasti akan ada yang namanya DC lapangan, debt collector, yang menagih ketika si nasabah ini telat ataupun gagal bayar pinjamannya ataupun tagihannya. Nah, tentunya dalam penagihannya juga untuk pinjol ilegal ini itu sangat-sangat galak pastinya ya, karena mereka kan dari aplikasi pinjaman online juga udah ilegal, pastinya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun yang paling besar menjadi masalah bukan hal itu. Nah, pinjol ilegal ini seringkali ketika kita tidak membayar pinjaman di aplikasi pinjol ilegal itu, maka mereka ini akan membagikan yang namanya KTP kita saat melakukan pendaftaran itu, di-share kemana-mana, ke media sosial manapun. Yang paling sering terjadi itu adalah menyebarkan di setiap nomor-nomor kontak yang satu kontak dengan WhatsApp kita. Nah, kalau misalnya yang ada di kontak WhatsApp kita itu adalah kontak-kontak yang sedikit, misalnya nomor baru, ya bisa saja kan ketika kita mendaftarkan, mengajukan limit, itu kan kita pastinya akan memasukkan yang namanya kontak darurat. Nah, dari kontak darurat itu sendiri pastinya mereka akan menghubungi ya orang-orang yang ada di kontak darurat 1 dan juga kedua. Biasanya kan kita memasukkan kontak darurat itu lebih dari 1 kayak gitu ya. Jadi data kita akan tersebar kemana-mana. Nah, apakah bahaya kalau misalnya data kita ataupun KTP kita ini tersebar kemana-mana? Ya, jawabannya bahaya ya untuk yang sekarang. Kalau kita pikir-pikir lagi, sekarang gini ya, KTP kita kalau tersebar datanya, maka bisa disalahgunakan oleh orang lain dengan mengajukan pinjaman lagi ke aplikasi-aplikasi lain dengan KTP kita sendiri. Jadi nantinya kita memiliki utang yang menumpuk padahal kita tidak meminjam lagi. Inilah yang berbahaya. Nah, pasti ada yang bertanya seperti ini, kan bang, kalau misalnya kita mau meminjam itu meskipun pakai KTP kan harus verifikasi wajah ya. Gak mungkin dong sekalipun KTP-nya datanya di orang lain, kalau mau minjam uang pasti kan harus verifikasi wajah. Jadi nggak akan bisa dong, jadi aman-aman saja. Jawabannya untuk yang sekarang kan itu ada yang namanya teknologi AI ya. Nah, beberapa kasus kejadian bahwasanya kalau misalnya kita datanya itu tersebar ataupun KTP kita itu disebarkan oleh aplikasi pinjaman online, ada beberapa kasus yang orang itu KTP-nya digunakan lagi untuk meminjam uang. Nah, mereka meminjam uang ini ya, oknum-oknum ini meminjam uang dengan KTP kita. Verifikasi wajahnya itu dengan menggunakan teknologi AI, karena ada beberapa aplikasi pinjaman online yang ternyata bisa memverifikasi wajah seseorang yang ada di KTP tersebut, meskipun itu palsu ya, bukan asli, tapi menggunakan teknologi AI. Inilah yang paling berbahaya yang harus kita ketahui dari aplikasi pinjol ilegal jika data kita, KTP kita itu tersebar kemana-mana. Ya, mungkin untuk yang tidak mengalami meskipun datanya kesebar, ya itu yang tidak kena. Tetapi kalau misalnya ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan cara ini, ya tentunya kita akan kena ya dengan KTP-KTP yang tersebar itu. Maka dari itu pinjol ilegal itu ya berbahayanya dari situ guys. Untuk hukum pidana sih aman ya, hukum
Tapi untuk perdata ya itulah yang berbahaya untuk siapapun yang meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal. Ya meskipun banyak juga beberapa YouTubers yang menyarankan bahwasanya pinjol ilegal itu boleh pinjam ya, dan limitnya juga gede dan gak usah dibayar, tetapi kita harus tahu juga bahwasanya pastinya akan ada resiko selain didatangi DC yang galak. Tentunya data KTP kita bisa disalahgunakan dengan seperti itu. Mungkin untuk mereka yang tidak tahu teknologi AI ya enggak, ada juga yang tahu tetapi tidak memanfaatkannya. Tetapi untuk orang yang kejam-kejam banget pasti bisa melakukan cara tersebut ya, memverifikasi KTP kita untuk melakukan pinjaman lagi, dan verifikasi wajahnya itu dengan teknologi AI menggunakan wajah kita semirip-miripnya, itulah yang berbahaya guys. Oke, mungkin pembahasan ini semoga bermanfaat buat kalian yang mau pinjam uang di aplikasi pinjol ilegal, yang berniat tidak bayar karena memang gak usah bayar gitu ya, tapi harus tahu juga pasti apapun ada resikonya.